Pernah nggak lo iseng coba tantangan viral dari TikTok? Gue juga pernah. Dan sekarang gue nggak yakin lagi siapa diri gue sebenarnya. Malam itu gue cuma main jelangkung di dalam lift bareng temen-temen. Katanya sih kalau berani main jam 3 pagi lo bakal dibawa ke lantai 13. Masalahnya gedung tempat gue tinggal nggak punya lantai ke-13. Tapi lift gue berhenti di sana. Pintunya kebuka, dan apa yang gue lihat waktu itu masih kebayang sampai sekarang. Teman-teman gue hilang satu persatu, dan setiap jam 3 pagi, gue masih dapat telepon dari lantai 13. Kadang suara napas, kadang tawa anak kecil, kadang suara gue sendiri. Selamat datang di Bayangan Mengerikan. Gue ceritain ini bukan buat nakut-nakutin, tapi kalau lo bener-bener nonton sampai habis, lo bakal ngerti kenapa gue bilang yang keluar dari lift malam itu mungkin bukan gue. Nama gue Abi, umur 24 tahun. Gue anak kos yang tinggal di lantai 7, di sebuah apartemen tua di pinggiran kota. Apartemennya murah, bangunannya juga udah agak tua, tapi cukup nyaman lah buat hidup ngepas anak rantau kayak gue. Malam itu, sekitar jam 11:30 gue lagi nongkrong di kamar Bayu bareng Edo sama Rehan. Kita lagi bosen banget. Akhirnya buka TikTok buat cari hiburan. Scroll. Tiba-tiba nemu video yang lagi viral tentang orang-orang yang main jelangkung di dalam lift jam 3 pagi. Katanya bisa diantar ke lantai 13. Padahal, di sebagian besar gedung modern, lantai 13 tuh sengaja dilewatin. Katanya bawa sial. Gua langsung nyengir waktu lihat videonya terus nyeletuk, gila. Gedung kita aja cuma 12 lantai, mana ada lantai 13? Kalau ada juga, pasti cuma mitos. Tapi Bayu malah nyaut. Berani coba nggak, Bi? Serius, gue punya boneka kecil, tali, sama pensil. Yuk, sekalian ngetes beneran serem nggak? Awalnya gue cuma ketawa-ketawa, tapi makin lama makin penasaran juga. Lagian, kita semua lagi suntuk dan emang doyan hal-hal beginian. Akhirnya sekitar jam 2:55 pagi, kita semua turun ke lantai dasar. Suasana sepi banget. Lorong apartemen yang biasanya rame sama suara TV atau musik mendadak senyap total. Kita masuk lift, dan di situ gua taruh boneka kecil yang udah kita ikat tali, dan disumpelin 2 pensil sebagai tangannya. Dengan agak setengah malu, kita ucapin mantra yang udah sering didengar di film atau cerita horor. Jelangkung. Di sini ada pesta, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Awalnya nggak ada yang terjadi, tapi tiba-tiba lift berhenti, lampunya sempat redup sebentar, lalu layar digital yang biasanya menunjukkan lantai malah error beberapa kali. Setelah itu, muncul angka yang nggak pernah ada di gedung ini, angka 13. Begitu angka 13 muncul di layar lift, suasana langsung berubah. Heningnya aneh. Beda dari sebelumnya. Suara mesin lift yang biasanya stabil mendadak berisik. Kayak ada yang gesek-gesek di atas atap. Kami saling pandang. Nggak ada yang ngomong. Tapi semua kelihatan tegang. Gue otomatis ngelirik ke panel tombol. Emang bener, nggak ada tombol lantai 13 di sana. Tapi lift terus naik dan berhenti. Pintu kebuka, gelapnya nggak biasa. Bukan cuma karena lampunya redup, tapi karena lorong di depan sana kayak diselimuti kabut tipis, tapi kering. Bau aneh langsung masuk ke hidung. Bukan bau busuk, tapi kayak besi karatan dicampur debu tua. Lorongnya sempit banget, lebih sempit dari lorong biasa. Dindingnya retak-retak, penuh bercak coklat kehitaman yang entah kenapa bikin bulu kuduk gue berdiri. Noda itu kayak darah lama yang udah kering tapi nggak pernah dibersihin. Bayu langsung bisik, "Jangan keluar, jangan, ini nggak benar." Suaranya kecil, tapi nadanya panik. Gue ngangguk, dada gue rasanya sesak. Kayak ada yang neken kuat-kuat. Suhu di lift juga tiba-tiba turun. Nafas keluar uap, padahal AC gedung ini aja nggak pernah dingin. Tiba-tiba boneka jelangkung yang tadi kita taruh di lantai bergerak, pelan, pensilnya yang ngilang sebagai tangan itu muter, terus nunjuk ke arah pintu. Gerakannya kaku tapi jelas banget, kayak ada yang ngendaliin dari belakang. Padahal nggak ada siapa-siapa. Rehan panik, langsung nepokin tombol tutup lift berkali-kali. Nggak langsung nutup, tapi akhirnya lift gerak lagi. Turun, dan gak ada yang berani ngomong sampai pintu tertutup penuh. Gue coba ketawa biar santai, tapi suaranya hambar. Udahlah, itu pasti halu, efek begadang kali. Tapi pas sampai kamar, gue ambil HP yang tadi gue tinggal di kasur.
Layarnya nyala, ada satu panggilan tak terjawab. Nomornya nggak dikenal, tapi yang bikin napas gue langsung pendek. Nama pemanggilnya adalah lantai 13. Sejak malam itu, hidup gue nggak pernah sama lagi. Tiap jam 3 pagi, HP gue selalu bunyi. Selalu. Bunyinya biasa, kayak panggilan telepon pada umumnya. Tapi waktu gue buka, yang muncul di layar bukan nomor biasa. Bukan juga nomor tidak dikenal. Di layarnya selalu tertulis satu nama yang bikin dada gue dingin. Lantai ke-13. Awalnya gue pikir itu cuma prank. Mungkin temen gue atau orang iseng yang tahu kejadian kita malam itu. Jadi gue blokir, tapi besoknya telepon masuk lagi. Nama pemanggilnya masih sama. Gue ganti SIM card nomor baru. Gue bahkan nitip beli di konter beda kota lewat temen. Biar nggak bisa dilacak. Tapi tetap aja, tiap jam 3 pagi, HP gue bunyi lagi. Lantai 13 terpampang jelas. Nggak pakai kode negara, nggak pakai nomor, cuma tulisan itu. Isi teleponnya pun beda-beda. Kadang cuma suara napas, panjang, berat, kayak orang lagi ngos-ngosan di telinga lo. Kadang suara anak kecil, ketawa pelan banget, tipis, tapi cukup buat bikin jantung lo deg-degan gak karuan. Suatu malam, karena gue udah gak tahan dan penasaran banget, gue angkat, telinga gue langsung dingin, kayak nempelin kulit ke es. Lalu muncul suara cewek, lirih banget, kayak berbisik dari jauh banget, tapi langsung di kepala gue. Kamu belum selesai mainnya. Jelasin ke teman-temanmu yang tadi keluar lift, bukan kamu. Detik itu juga gue matiin HP, gue lempar ke ujung kasur. Dada gue kayak ditekan keras-keras, keringat dingin keluar semua. Malam itu juga gue langsung kabur dari apartemen, cuma sempet ambil dompet, jaket, dan charger. Gue numpang di rumah saudara di daerah jauh, tapi anehnya, gangguannya gak berhenti. HP gue bunyi lagi jam 3 pagi, lantai 13. Gue udah di kota lain, di tempat yang bahkan liftnya cuma 2 lantai, tapi dia tetap bisa nemuin gue. Setelah gue kabur dari apartemen, kabar buruk datang satu persatu. Bayu yang pertama, kata tetangga sebelah kamarnya, dia keluar sekitar jam 2 malam, mukanya pucat, jalan pelan kayak orang linglung, cuma pakai sendal. Tanpa jaket dia masuk lift dan gak pernah balik lagi. Security sempat cari lewat CCTV, tapi anehnya, gak ada rekaman pas Bayu masuk lift. Kayak dia langsung hilang dari rekaman. Rehan hilang 2 hari setelahnya. Temen kos lain ngira dia pulang kampung, tapi HP-nya gak bisa dihubungi. Dan gue tahu banget dia gak pernah bilang mau kemana-mana. Gue langsung ngerasa ini ada hubungannya. Jantung gue makin gak tenang. Dan yang terakhir Edo, dia sempat kirim voice note ke gue. Suaranya gemetar berat, kayak abis lari jauh. Tadi pagi gue naik lift sendirian. Biasa, mau ke bawah beli kopi, tapi pas pintu lift kebuka di lantai 7, gue lihat ada sosok. Gue sendiri masuk, mukanya datar, matanya kosong. Dia masuk, dan gue gak bisa ngapa-ngapain Bi. Gue cuma bisa lihat dia ngelangkah keluar dan ngambil tempat gue. Setelah itu, gak ada kabar lagi dari Edo. HP-nya mati, IG gak aktif, kosannya kosong. Gue gak berani tanya siapa-siapa lagi. Rasanya kayak semua yang tahu cerita ini mulai ditarik satu persatu. Gue nyesel banget. Harusnya dari awal gak mainin hal beginian. Harusnya gue tolak waktu Bayu ngajak iseng, tapi udah telat. Sekarang gue nulis ini bukan buat konten, bukan buat sensasi. Gue nulis ini karena gue gak tahu harus gimana lagi. Gue cuma pengen kalian jangan ngulangin kesalahan yang sama. Kalau kalian lihat challenge viral soal main jelangkung di lift jam 3 pagi, jangan pernah dicoba. Nggak semua yang viral itu cuma hiburan. Kadang itu undangan. Dan lantai 13 itu bukan sekadar lantai, itu portal. Dan yang keluar dari lift malam itu mungkin bukan lagi manusia. Kalau kalian dapat telepon dari yang namanya lantai 13, jangan pernah diangkat. Karena mungkin yang nelpon itu bukan cuma pengen bicara, tapi pengen gantiin lo. Itu cerita gue tentang sebuah permainan iseng yang berubah jadi mimpi buruk. Tentang lantai 13 yang katanya nggak pernah ada, tapi tetap bisa menemukan kita kalau lo sampai di sini. Artinya lo berani, tapi gue cuma mau bilang, hati-hati sama hal-hal yang lo anggap cuma hiburan. Kadang, yang lo pikir cuma sekadar cerita horor viral, bisa jadi pintu buat sesuatu yang lebih gelap. Kalau lo pernah ngalamin hal serupa, atau dapat telepon misterius jam 3 pagi, tulis pengalaman lo di kolom komentar. Gue pengen baca. Siapa tahu kita nggak sendirian.
Jangan lupa buat like video ini kalau lo suka cerita-cerita horor kayak gini. Subscribe juga channel ini biar lo nggak ketinggalan kisah menyeramkan lainnya. Dan ingat, jangan pernah angkat telepon dari lantai yang nggak ada.